Halo, selamat malam saudara-saudariku. Sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi bekal bagi kita di dalam istirahat pada sepanjang malam. Kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih kami boleh diberkati pada sepanjang hari ini dalam setiap tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Berkatilah kami untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Baiklah, pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini tanggal 20 November, hari Minggu di malam hari. Pelajaran kita firman Tuhan berjudul Orang Kaya dan Lazarus. Dan cerita firman Tuhan ini terdapat di dalam kitab Injil Lukas 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Ada cerita apa di dalam Injil Lukas pasal 16? Di situ dijelaskan bahwa ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahan. Sementara itu ada juga seorang pengemis bernama katanya Lazarus, badannya penuh dengan borok. Dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Ayat 22 dari Lukas pasal 16 berkata, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Ayat 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada katanya 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Ayatnya yang ke-29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Saudara-saudariku, ayat ini, firman Tuhan ini saudara boleh baca terus sampai kepada ayatnya yang ke-31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, banyak yang menyatakan bahwa Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31 ini harus disirkan secara harfiah. Tapi sebenarnya saudara-saudara, ada pendapat-pendapat dari sarjana-sarjana Alkitab modern yang non-Advent justru berkata bahwa ini sebenarnya adalah perumpamaan yang tidak setiap detailnya dapat ditafsirkan secara apa? Secara harfiah. Seorang yang bernama Shortlet, dia katakan bahwa ini adalah sebuah perumpamaan yang menggunakan pemikiran Yahudi saat ini dan tidak dimaksudkan untuk mengajarkan apapun tentang keadaan orang mati. Apa pelajaran dari perumpamaan ini? Pelajarannya, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus menunjukkan kontras tajam antara orang kaya yang berpakaian bagus dan seorang pengemis bernama Lazarus yang penuh luka. Itu dalam Lukas 16 ayat 19 dan 20. Di mana kisah tersebut mengajarkan bahwa satu, status dan pengakuan sosial di masa sekarang bukanlah kriteria untuk pahala di masa depan. Dan yang kedua, nasib abadi setiap orang ditentukan di kehidupan ini dan tidak dapat dibalikan di akhirat. Itu dalam Lukas pasal 16 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Inilah pengertian daripada perumpamaan yang terdapat di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menguatkan iman kami. Terima kasih semua umat Tuhan boleh beribadah pada malam ini sebelum kami beristirahat. Kami serahkan istirahat kami ke dalam tangan kasih-Mu, tidur dengan nyenyak, bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih kita sudah beribadah di malam ini. Mari kita giat untuk beribadah pagi dan malam dalam kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.